Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salistiani dari STAI Al-Akbar Surabaya, Prodi PGMI, ingin mengulas kembali materi tentang peradaban Islam di Sumatera. Sejarah masuknya Islam di Sumatera. Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu di Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya. Yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan, dan pada saat itu Sriwijaya mendapat serbuan dari India. Maka kesempatan itu digunakanlah untuk menyebarkan Islam bagi daerah-daerah. Nah, Islam masuk ke Sumatera dengan jalan damai yang dilakukan oleh para mubalik. Mereka melangsungkan perkawinan dengan para penduduk setempat sehingga Islam berkembang turun-temurun dan dapat membentuk kerajaan yang bercorak Islam. Kemajuan Islam di Sumatera. Ada 4 faktor yang mempengaruhi pesatnya Islam di Sumatera. Yang pertama, melalui perdagangan. Alasan Islam dapat berkembang pesat di Sumatera karena letaknya yang sangat strategis di Selat Malaka, sehingga banyak pedagang dari Arab, Persia, India, dan Cina datang ke sana dan menyebarkan agama Islam. Para pedagang datang ke Sumatera karena pulau ini dikenal sebagai penghasil kapur barus terbaik di dunia. Letaknya di kota Barus, oleh sebab itu banyak sekali pedagang dari berbagai negara datang untuk membeli barus di sana. Selain berdagang, mereka juga datang sembari membawa ajaran agama Islam. Yang kedua, berdirinya perkembangan Islam di Sumatera. Nah, faktor selanjutnya yang mempengaruhi besarnya perkembangan Islam di Sumatera adalah berdirinya perkampungan Islam yang bernama Kampung Barus itu tadi, atau disebut Kampung Baros. Kampung Barus ini adalah perkampungan Islam yang terletak di pesisir Sumatera yang didirikan sekitar abad ke-6 sejak permulaan abad ke-7. Yang ketiga, menikah dengan gadis Sumatera. Setelah Islam mulai berkembang, orang-orang Sumatera pun lebih terbuka untuk berinteraksi dengan para pedagang. Terlebih lagi ada banyak pedagang Arab yang menikah dengan gadis-gadis lokal dan memiliki keturunan. Nah, dari situ jumlah orang yang mengenal agama Islam pun mulai banyak, sehingga terbentuklah komunitas Muslim di Sumatera. Yang keempat, tidak adanya sistem kasta di dalam Islam. Nah, sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Sumatera lebih dulu mengenal Hindu-Buddha, di mana salah satu cirinya adalah adanya sistem kasta sosial. Nah, hal ini berbanding berbalik dengan ajaran agama Islam yang tidak menerapkan adanya perbedaan kelas sosial. Dengan demikian, masyarakat Sumatera pun terpanggil untuk menjadi seorang Muslim yang secara langsung mempengaruhi perkembangan agama Islam di Sumatera. Perkembangan Islam di Sumatera. Ada 3 tahap perkembangan Islam di Sumatera. Yang pertama, tahap awal, yaitu abad ke-7 hingga 13 Masehi. Nah, tahap ini ditandai dengan masuknya Islam ke Sumatera Utara melalui jalur perdagangan dan dakwah para pedagang Muslim di Jazirah Arabia. Nah, pada tahap ini Islam masih bersifat individual dan belum membentuk komunitas yang kuat. Nah, beberapa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa adanya orang-orang Muslim di Sumatera Utara pada masa ini antara lain, yang pertama adalah makam Siti Tuhar Amisuri di Barus yang diperkirakan berasal dari abad ke-10 atau ke-13 Masehi. Nah, makam ini merupakan salah satu peninggalan Islam tertua di Sumatera Utara dan menunjukkan bahwa di Barus sudah ada orang yang beragama Islam pada masa itu. Yang kedua, catatan Marco Polo, seorang penjelajah asal Italia yang singgah di Perlak, bagian utara Aceh. Nah, pada tahun 1292 Masehi, ia menyaksikan bahwa penduduk di sana sudah beragama Islam dan banyak juga pedagang Muslim dari India yang giat menyebarkan agama Islam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Islamisasi di wilayah tersebut sudah mulai berlangsung. Yang kedua, tahap pertengahan, yaitu abad ke-13 sampai 16 Masehi. Nah, tahap ini ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam atau kesultanan di Pulau Sumatera yang menjadi pusat penyebaran dan pengembangan agama Islam di wilayah ini. Beberapa kerajaan atau kesultanan yang dikenal pada masa ini antara lain adalah Kerajaan Samudra Pasai, yaitu abad ke-13 sampai 16 Masehi, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Malik As-Saleh yang makamnya ditemukan di Minahasa Beringin, Aceh Utara. Kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan dan diplomatik dengan negara-negara lain seperti Tiongkok, India, Persia, dan Mesir. Nah, kerajaan ini juga menjadi tempat singgah para ulama dan penjelajah Muslim seperti Ibnu Battuta dan Abdul Razak. Kemudian Kesultanan Aceh, yaitu abad ke-16 sampai 19 Masehi, yang merupakan kerajaan Islam terbesar dan terkuat di Sumatera Utara masa itu. Nah, kesultanan ini didirikan oleh Sultan Ali Muqayyad Syekh yang berhasil menyatukan berbagai daerah di Aceh dan sekitarnya. Nah, kesultanan ini memiliki peran penting dalam penyebaran dan pembelaan agama Islam di Nusantara, terutama melawan penjajah Portugis dan Belanda. Kesultanan ini juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam yang melahirkan ulama-ulama besar seperti Hamzah
Mansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, dan Nuruddin Araniri. Kemudian Kesultanan Delhi yaitu abad ke-16 sampai 20 Masehi yang merupakan kerajaan Islam yang berpusat di Medan yaitu ibu kota Sumatera Utara saat ini. Nah, kesultanan ini didirikan oleh Tuanku Panglima Bocah Pahlawan yang merupakan keturunan dari Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Nah, kesultanan ini memiliki hubungan perdagangan dengan negara-negara lain seperti India, Tiongkok, dan Eropa. Kesultanan ini juga dikenal sebagai penghasil tembakau dan karet yang menjadi komoditas ekspor pada masa itu. Yang ketiga, tahap akhir yaitu abad ke-17 sampai sekarang. Nah, tahap ini ditandai dengan masuknya pengaruh kolonialisme dan modernisasi di Sumatera yang membawa dampak terhadap perkembangan agama Islam di wilayah ini. Nah, beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa itu adalah antara lain yang pertama Perang Aceh yaitu tahun 1873 sampai 1904 yang merupakan perang antara Kesultanan Aceh melawan Belanda yang ingin menjajah wilayah Aceh sebagai bagian dari Hindia Belanda. Nah, perang ini juga berlangsung selama lebih dari 30 tahun dan menelan banyak sekali korban jiwa dari kedua belah pihak. Nah, perang ini juga menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh yang beragama Islam terhadap penjajah asing. Kemudian gerakan reformasi Islam yaitu abad ke-20 hingga sekarang yang merupakan gerakan untuk memurnikan dan memodernisasi ajaran Islam di Sumatera. Nah, sejalan dengan perkembangan zaman, gerakan ini dipelopori oleh berbagai organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al-Jamiyatul Wasliyah. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sosial, dan ekonomi umat Islam di Sumatera. Kesimpulannya bahwa agama Islam masuk ke Sumatera pada akhir abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan dan dakwah para pedagang muslim dari Jazirah Arabia. Nah, agama Islam ini kemudian berkembang dan menyebar ke berbagai daerah di Sumatera melalui berbagai tahap yaitu tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap akhir. Nah, agama Islam juga mengalami berbagai dinamika dan tantangan sepanjang sejarahnya di Sumatera, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, agama Islam juga menjadi agama mayoritas di Sumatera dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat di sana.